Yuk ayah bunda kita klik dulu tombol subscribe dan tombol lonceng agar ayah bunda selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Sudah kelihatan belum? Lagi loading. Lagi loading. Oke. Oke, sudah. Sudah kelihatan ya. Di sini ada warna paling kiri atas. Apa warnanya? Biar kita cek dulu warnanya sama nggak, kita lihat dulu. Ungu, Ungu. Oke, sebelahnya ungu apa nak? kuning. Kuning. Di bawahnya kuning apa sayang? Di bawah kue hijau, Hijau. Di sebelah hijau apa nak? biru. Biru. Oke. Nah, ini masing-masing anak kita ini punya sifat bawaan lahir. Jadi kita enggak cetak lagi udah bawaan lahir. Udah cetak birunya kayak begitu sifatnya. Dari sananya. Begitu kira-kira kalau orang ngomong ya. Dan itu enggak ada yang sama. Enggak ada yang sama. Kenapa? Karena sifat bawaan lahir itu adalah paket yang dikirim Tuhan atau dikasih Tuhan pada anak kita yang sesuai nanti dengan profesinya apa. Gitu. Nah, sekarang kita fokus dulu ke AC dulu ya. Iya. Di dalam setiap kota ini ada sifat-sifat yang disebut sebagai kekuatan dan kelemahan. Jadi manusia sempurna itu pasti punya kekuatan dan kelemahan. Kelemahan kita cermin kekuatan. Kekuatan juga sekaligus ada impact ke kelemahan. Jadi nggak usah takut kita bicara tentang kelemahan kita. Karena sepasang. Nah, dari warna-warna ini biasanya ada beberapa campuran sifat-sifat bawaan lahir AC. Nah, kita coba cari satu persatu. Kira-kira nanti yang dominan ada di mana? Di warna apa? Nah, menurut wajah. Nah, ini kan karena wajah adalah peta pertama, peta kedua adalah sifat. Menurut wajahnya, kira-kira ini, menurut wajahnya, kira-kira AC itu nanti paling dominan sifat-sifatnya itu di hijau. Ya. Kemudian yang mengikutinya di biru. Kalau dari wajah ya, di pink itu atau di ungu ini ada sedikit sekali, di kuning itu juga ada sedikit, tapi paling banyak di hijau. Coba dicek, kira-kira betul nggak begitu? Atau mau saya bantu? Bantu. Oke, baik. Yang pertama begini. Ayah mau tanya ini, Asek kalau misalnya ingin beli sesuatu itu rencana dulu atau spontan? Begitu ngelihat pengen langsung beli? Atau ngecek-ngecek dulu di Google? Ada yang lebih bagus nggak? Ada keinginan awal dulu. Ada keinginan awal. Oke, habis gitu langsung beli atau cek-cek dulu antara harga yang cocok dengan kualitasnya, speknya? Harus yang paling besar tapi murah. Yang paling besar sih biasanya pilih. Oh, Taste-nya paling banyak. berarti cek-cek dulu ya, nggak langsung beli ya? Iya, dia lama kalau ke shopping, paling lama dari adik-adiknya. Iya, baik, karena dia tipenya bukan spontan, dia tipenya analisa. Oke. Kita pulang. Itu sudah. Kemudian, kalau misalnya Asek lagi menyukai pelajaran tertentu atau mengerjakan proyek tertentu atau aktivitas tertentu, kalau suka sekali, itu tekun sekali sampai berjam-jam. Begitu enggak kira-kira? Iya. Kemudian, kalau Asek misalnya lagi menyukai sesuatu apapun itu ya, apakah animasi atau foto atau apapun, itu biasanya akan berusaha mencari tahu sampai dalam, sampai bisa, sering googling atau sering nonton YouTube, begitu enggak kira-kira? Iya. Oke. Daripada bertanya, Asek lebih baik cari-cari sendiri dan belajar sendiri atau otodidak begitu. Begitu enggak, Nak? Maksudnya Asep tuh daripada tanya-tanya orang mendingan cari tahu sendiri. Asep kayak gitu enggak? Lebih baik cari tahu sendiri di YouTube, di Google, daripada nanya orang mendingan saya cari tahu sendiri. Iya, karena bingung mas lakukan dua-dua aja sih. Maksudnya dari cari tahu tidak? Kalau mau cari tahu, kalau tidak kasih tanya mau. Oh, baik. Baik, oke. Kemudian berikutnya, Asek merasa bahwa
banyak nggak berpikir gitu, suka menganalisa ini kenapa ya begini, ini kenapa ya begitu, terus bagaimana caranya supaya bisa begitu. Iya kalau ya Ya, termasuk ketika mau tidur masih berpikir begitu enggak? Ya masih mikirin yang tadi. itu sudah gitu bilang Iya. terlalu banyak mikir. Ya, Dia pemikir banget. iya. Asik kira-kira, mohon maaf ini ya, kalau tidur itu susah enggak? Atau gampang, nempel langsung tidur? Susah. Ya harus pikir mau tidur dulu baru bisa tidur. Nah, itu kan, bahkan tidur aja buat AC harus dipikir kan? Mereka baru tahu. Biasanya saya paksa itu langsung tutup mata. Oke, baik. Nah, berikutnya lagi, Asep sering merasa gelisah nggak, Nak? Gelisah entah kenapa, nggak ada persoalan apa-apa, tapi ada khawatir gitu, terutama ketika mau tidur, entah kenapa gitu. Mudah gelisah, mudah khawatir. Saya nggak bingung. Terutama kalau mau ujian itu ya. Oh kayak gitu. Ya saya pikir lama sekali. Oke, sekarang ayah mau tanya, Nak, kamarnya rapi apa acak-acakan atau berantakan? Berantakan. Oke. Kemudian barang-barang yang AC punya, itu AC ingat atau gampang lupa, Nak? Gampang lupa kalau misalnya udah lewat semalam. Oh, lebih banyak gampang lupanya ya. Naruh-naruh barang lupa ini di mana atau ingat atau teratur naruh barangnya. Barang yang teratur aja ingat. Kalau yang disimpan dalam-dalam yang susah. Gara-gara. Maksudnya yang aset taruh tuh aset. Iya. AC kalau nyari barang gampang ketemu atau susah karena lupa naruhnya? Gampang sih kecuali cari kacamata. Oh, kacamatanya sering kenapa? Barunya nggak tahu. Gitu. Kemudian menurut AC termasuk yang teliti atau tidak? Artinya kalau misalnya mengerjakan ujian, dicek lagi, atau sekali saja sudahlah, nggak usah dicek-cek lagi. Biasanya sih cek sampai nyerah. Oh, oke. Berarti sangat teliti ya. Oke. Kalau mengerjakan sesuatu pengen yang paling bagus, nak, sampai akhirnya lama nggak selesai gitu. Rasanya masih kurang ini, perlu diperbaiki lagi. Gitu enggak? Kalau misalnya suka kerjain aja. Atau sekali kerja udahlah, yang penting selesai. Yang penting selesai atau harus bagus. Bikin film, bikin foto, bikin apapun. Nggak gampang puas gitu. Ah, ini kayaknya kurang ininya ini, coba lagi. Kurang ininya ini, masih kurang begini. Gitu enggak? Iya sih. Nah, oke. Sehari-harinya cenderung serius begitu? Jarang bercanda menurut Ibu? Ya. Oke. Perasaannya halus? Ya. Oke. Kemudian suka menunda-nunda sesuatu yang dia tidak suka. Betul. Sampai rasanya seperti dia anak malas begitu. Iya, bikin ganas. Rasanya ya. Berarti ini ciri-ciri ini kan, kita harus tahu ini. Kalau misalnya ingin membeli sesuatu, lebih baik membeli punya dulu atau tunggu sampai bisa beli yang paling bagus. Asik, pilih yang mana? Sampai ada pilihan yang pas. Oke, good. Berarti ingin segalanya sempurna, Ibu. Jadi nggak mau asal beli aja dia. Inilah. Iya, kadang kita paksain. Kemudian kalau diajak pergi, misalnya mau pergi bareng-bareng sama keluarga ya, AC yang paling lama selesainya gitu. Sampai ayo buruan kita udah mau berangkat gitu enggak? Iya. Oke. Kemudian kalau misalnya dia sudah berkeras suka sama sesuatu atau tidak suka sama sesuatu, dia enggak bisa dipaksa begitu. Yes. Betul. Kalau dipaksa, dia cenderung memilih diam. Kalaupun dia mau,
dia mengerjakannya secara terpaksa dan ogah-ogahan, gitu nggak kira-kira? Iya. Nangis-nangis kerjanya. Oke, baik. Good. Ya. Nah ini dia, AC ini kalau sama teman-teman sering merasa kurang percaya diri, kurang pede gitu nggak? Iya. Iya. Padahal sebenarnya wajahnya nggak ada masalah, rambutnya nggak ada masalah, oke semuanya ganteng kayak Ari Lasso kan. Nah tapi sering merasa nggak pede gitu ya nak. Iya sih. Nah terutama di depan umum ya. Oke, good. Nah coba kita cek ini. Nah saya melihat di sini dari wajahnya banyak muncul di sini ibu, di biru. Tidak punya tujuan yang jelas, begitu enggak? Iya. Oke. Kemudian orangnya enggak enakan, enggak bisa menolak. Ya, terutama sama teman-teman. Ya susah nolak. Oke. Kemudian seringkali membuang-buang waktu atau boros dengan waktu. Kalau lagi nggak mengerjakan apapun ya nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Oke. Orangnya tidak terus terang. Kalau ada masalah lebih baik disembunyikan daripada cerita. Iya juga. Oke. Kemudian sulit sekali membuat keputusan, lama membuat keputusan sampai orang tuanya tidak sabar gitu. Ayo dong, gimana ini? Iya juga. Oke. Kemudian kalau ada persoalan yang terlalu susah itu udah nggak mau lah, terserahlah, udahlah, nggak berani atau nggak lanjut gitu, atau gampang atau menyerah. Betul. Iya. Oke. Kalau dikasih tantangan, kurang suka. Lebih baik mengerjakan sesuatu yang sudah dia pahami aja, yang dia sudah bisa. Kalau hal-hal baru dia nggak suka dia. Coba makanan baru, coba pergi ke tempat baru, mencari jalan baru. Begitu enggak, Nak? Makanan baru yang takut. Makanan baru takut ya. Takut salah nanti ya, udah harganya mahal nggak enak gitu kan. Berarti lebih cenderung memilih yang pasti-pasti aja ya. Iya. Oke. Kemudian sama adik-adiknya, walaupun dia paling tua, cenderung lebih banyak mengalah gitu enggak? Betul. Iya. Oke. Ya, baik. Jadi, kalau kita lihat ini kombinasinya lebih cenderung ke hijau dan biru. Kalau di kuning ada enggak dia? Tekadnya kuat. Kalau mengerjakan sesuatu ingin sampai selesai. Ada enggak yang ditemukan coba? Kalau tekad kuat iya sih, dia iya. Tekad Iya. kuat. Kemudian apa lagi Asek? Yang Asek lihat di kuning. Kalau Coba mengerjakan sesuatu pengen sampai selesai. Sampai bisa lihat hasilnya kayak gimana sih gitu. Jadi nggak di tengah jalan ditinggal aja begitu. Sudah ganti lagi proyek lain. Animasi tuh kau bikin sampai selesai kan? Harus selesai kan? Kayak gitu-gitu loh. Maksudnya kau bikin sesuatu sampai selesai kan? Iya, kalau isinya sesuatu. Kalau dia suka itu sampai selesai. Oke, ya pastinya kalau dia suka, ya betul. Kemudian orangnya termasuk yang hemat. Jadi dia kalau bisa beli barang itu yang bagus dan murah gitu. Betul. Oke. Terus kalau dia lagi mau sesuatu, ya dia pengennya cepat-cepat dan segera gitu enggak? Dia begitu cuman nggak maksa maksudnya. Nggak maksa ya, dia cuma tanya-tanya aja gitu, biar yang ditanya mengerti gitu bahwa dia pengen cepat. Iya, betul. Oke. Ya, yang lain-lain kelihatannya enggak terlalu ya, atau mungkin malah enggak ada. Misalnya ingin menguasai, dia tidak terlihat di wajahnya ingin menguasai, enggak. Kemudian risk taker itu selalu berani mengambil resiko, tidak. Kalau efektif sama efisien, iya dan tidak. Iya untuk masalah beli-beli sesuatu. Kemudian dia selalu berpikir efektif efisiennya begini, kalau saya mengerjakan ini untungnya apa gitu. Atau manfaatnya apa. Dia kadang pekerja keras kalau dia lagi menyukai sesuatu. Ya gitu. Nah kalau di kelemahannya merasa selalu benar, tidak kelihatan di wajahnya. Suka menyepelekan orang lain, tidak kelihatan. Penuh dengan trik-trik,
tidak kelihatan. Kalau adiknya, iya ini nanti penuh dengan trik-trik dia. Betul. Ada aja akalnya adiknya tuh biar mamanya mau nurut, mau ngasih, mau beliin begitu. Betul. Tidak mau peduli atau tidak mau tahu. Sebenarnya dia peduli, cuma dia kelihatannya cool. Jadi AC ini tipenya cool, Ibu. Ya, jadi batinnya, hatinya tuh sebenarnya dia mau tahu dan dia mau peduli, tapi nggak kelihatan itu, nggak ekspresionis. Beda sama adiknya. Contohnya begini misalnya ya, ibu sakit itu sebenarnya dia peduli tuh batinnya. Tapi nanti yang repot, yang peduli banget kelihatan ekspresionisnya itu justru adiknya, Noni. Gitu. Iya. Mama sakit ya? Apa mak yang sakit mak? Ini ya gini ya, ini ya gitu. Nah itu adiknya. Ya, kalau AC ini cool, padahal hatinya tetap dia khawatir dia kalau mamanya sakit, papanya sakit atau apapun ya. Cuma dia tidak tunjukkan itu. Boleh ditanya aja, betul nggak gitu AC? Kalau mama sakit khawatir. Ya, Dia selalu ngeliat sih dengan pandangan jauh gitu. Nah itu dia, itu ciri-cirinya gitu. Jadi orang ngelihat dia nggak peduli, padahal dia peduli, dia hatinya peduli gitu, tapi dia tidak ekspresionis, gitu. Karena untuk itu mirip sama saya, jadi tahu. Oh gitu ya. Gitu. Kalau tidak sabaran mudah marah, tidak. Ini cenderung sabar dia. Gitu. Iya. Tidak memiliki toleransi, tidak. Dia sangat toleran orangnya. Keras kepala berhati batu, sama sekali tidak, wajahnya enggak gitu. Malah cenderung banyak mengalah. Kata-katanya pedas, enggak. Dia kata-katanya enggak pernah keluar pedas dia. Gitu. Bicaranya tidak pernah menyakiti. Gitu enggak sih? Iya. Ya, Ibu begitu merasa ya? Betul. Baik. Berarti begini, AC ini kekuatannya di hijau. Hijau itu adalah wilayahnya art and science. Art and science ya. Kemudian kalau art and science-nya banyak di kuning, maka dia akan buka usaha sendiri di bidang art and science atau di bidang keahliannya dia. Dia tipenya spesialis keahlian, Bu. Tapi karena AC ini banyak birunya, maka dia cenderung lebih suka bekerja di satu perusahaan atau instansi. Atau kalau bikin usaha nanti sama teman-temannya dia adalah spesialisnya atau yang ahlinya. Jadi kalau Steve Jobs itu adalah bentuk seperti Noni. Nah, Steve Wozniak-nya atau ahli komputernya yang bikin program-program Mac dan sebagainya, ya iPod, iPhone dan sebagainya, Steve Wozniak. Nah, itu adalah AC-nya, Bu. Kebayang ya? Iya. Nah, Kan di balik layar. Kenapa, Ibu? Orang di balik layar. Orang di balik layar, orang kunci di balik layar. Orang spesialis di balik layar. Dia itu kalau disuruh, coba kamu pikirkan kamu mesti apa, itu dia bingung dia. Tapi kalau dia dikatakan, Asep bisa bantu enggak? Coba buatkan kayak begini, ini caranya kayak begini, nah itu dia bisa. Sampai selesai. Terus kamu coba modifikasi, bisa dia. Tapi kalau merancang dari awal dalam pengertian manajemen, nah dia kurang tertarik di sana. Ini kita bicara tertarik ya. Kalau bisa, pasti bisa dia. Tapi kurang tertarik. Dia lebih suka mengerjakan sesuatu yang menjadi bidang keahliannya. Dan dia bekerja di satu perusahaan. Dia lebih nyaman bekerja di satu perusahaan ketimbang dia berusaha sendiri atau bisnis sendiri. Dia bukan tipenya businessman. Dan AC ini adalah anak-anak yang diturunkan Tuhan untuk zaman milenial digital namanya. Atau digital hybrid technology. Jadi biasanya dia sukanya bekerja dengan teknologi. Yang berhubungan dengan alat. Gadget kah, komputer kah, program kah, software kah, aplikasi seperti itu. Jadi wilayahnya kira-kira seperti itu. Udah kebayang ya? Iya. Jadi kata Tuhan, ya ini anak kalian atau kakak, ini adalah seorang yang aku kirim ke bumi atau ke dunia ini untuk menjadi seorang spesialis. Jelas sayang?
Asih ada pertanyaan, nak? Tidak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut untuk menggali berikutnya. Baik ya. Sekarang ini kita butuh